Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Analisis dan Perancangan Base Data Studi Kasus pada Apotek Farm. Adapun ini adalah nama-nama kelompok dari kami yang beranggotakan 5 orang. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penulisan makalah yang ditulis oleh Almi, kemudian perancangan ERD dan LRS yang dirancang oleh ini Angelina, pembuatan database yang dibuat oleh Safina Angeli Agustanti, kemudian pembuatan presentasi yang dibuat oleh Alexander Hasibuan, kemudian penyampaian materi saya sebagai penyampaian pemateri yaitu Amri. Baik, adapun latar belakang analisis dan perancangan base data studi kasus pada Apotek Farm ini pertama yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu banyak kalangan untuk mencari alternatif pemecahan masalah di bidang teknologi informasi. Penggunaan komputer sebagai alat bantu penyelesaian pekerjaan di bidang teknologi informasi kian marak dan berkembang di segala bidang. Komputer dirasakan memiliki banyak keunggulan. Alasannya, komputer dapat diprogram sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan penggunanya. Kemudian kebutuhan pokok. Bagi suatu organisasi atau instansi sekarang ini, sistem informasi dan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung untuk peningkatan sarana kerja, tetapi juga menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pola pikir manusia. Sejalan dengan berkembangnya teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, memicu terjadinya perubahan pola pikir manusia untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Kemajuan teknologi informasi yang semakin meningkat didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, membuktikan bahwa kini teknologi informasi telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan. Sehingga ini adalah solusi untuk mengelola data dalam laporan persediaan dan laporan penjualan pada analisis dan perancangan base data studi kasus pada Apotek Farm. Perumusan masalah. Masalah yang dibahas dalam penulisan makalah ini yaitu bagaimana merancang sebuah sistem informasi Apotek Farm berbasis web. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah mengingat permasalahan yang ada dalam pengelolaan data, maka ditentukan suatu batasan masalah. Sistem ini akan digunakan untuk mengelola data-data yang berhubungan dengan data apotek yang terdiri dari penyimpanan data karyawan, penyimpanan data obat, penyimpanan data pelanggan, penyimpanan data supplier, dan yang terakhir, pembuatan laporan penjualan. Tujuan dari dibuatnya sistem informasi apotek ini yaitu pertama, menganalisis kebutuhan informasi pada Apotek Farm untuk mendukung operasional bisnisnya, yaitu sistem pembelian, persediaan, dan penjualan. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan dalam pengelolaan data. Sekarang manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari penulisan makalah ini adalah pertama yaitu bagi mahasiswa. Pertama, penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah. Kedua, pendalaman materi perkuliahan dengan mengimplementasikan dalam dunia nyata. Adapun manfaatnya bagi kampus adalah yaitu membekali mahasiswa untuk mengimplementasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Baik, ini adalah IRD dari basis data apotek yang dimana di sini ada 5 tabel yaitu karyawan, penjualan, pelanggan, obat, dan supplier. Adapun di tabel karyawan ini
memiliki 6 file, yaitu pertama kota, jenis kelamin, alamat, nama, ID karyawan, dan nomor HP. Dan primary key dari tabel karyawan ini adalah ID karyawan. Kemudian dalam tabel penjualan, primary key-nya ini adalah ID pelanggan. Kemudian primary key dari ID pelanggan, primary key dari tabel pelanggan ini yaitu ID pelanggan, dan primary key dari obat ini adalah ID obat. Kemudian primary key dari supplier ini adalah ID supplier. Adapun antara karyawan dan penjualan ini memiliki hubungan one to many. Artinya seorang karyawan bisa melayani semua penjualan, tetapi dalam satu penjualan hanya bisa dilayani oleh satu orang karyawan. Kemudian antara tabel penjualan dan pelanggan ini hubungannya adalah many to many. Artinya pelanggan bisa melakukan beberapa kali pembelian dalam penjualan, dan penjualan ini bisa dilakukan ke beberapa pelanggan, sehingga antara tabel penjualan dan pelanggan ini hubungannya itu many to many. Kemudian antara obat dan supplier ini hubungannya yaitu one to many. Artinya seorang supplier ini bisa diartikan sebagai distributor atau orang yang mendistribusikan obat kepada apotek, sehingga satu supplier ini bisa mendistribusikan beberapa obat dalam suatu apotek, dan dalam obat itu hanya ada satu supplier saja. Oke, baik, lanjut. LRS, basis data apotek. Di sini dalam 5 tabel antara karyawan, penjualan, obat, pelanggan, dan supplier memiliki satu tabel baru, yaitu detail penjualan. Mengapa? Karena antara penjualan dan pelanggan ini hubungannya many to many, sehingga dia membentuk suatu tabel baru, yaitu detail penjualan. Karena antara penjualan dan pelanggan ini hubungannya adalah many to many, sehingga dia membentuk tabel baru, yaitu tabel detail penjualan. Pembuatan database apotek. Berdasarkan konsep logis yang telah dibuat sebelumnya pada ERD dan LRS, maka langkah selanjutnya membuat database fisik dengan MariaDB sebagai berikut. Buat sebuah database dengan nama DB Apotek, kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Inilah dengan perintah create database apotek. Ini sudah kita buat database apoteknya. Sekarang selanjutnya kita akan mengaktifkan database dari DB Apotek. Baik, kita gunakan perintah use DB Apotek. Kita sudah masuk ke database DB Apotek. Kita sudah gunakan dengan mengaktifkannya. Kemudian kita akan membuat beberapa tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel karyawan. Ini adalah isi dari struktur dari tabel karyawan. Bisa kita lihat ada ID karyawan, nama, alamat, jenis kelamin, kota, nomor HP. Kemudian kita akan membuat tabel obat. Baik, ini kita sudah membuat dari tabel obat. Kemudian kita akan membuat tabel supplier. Ini adalah tabel supplier. Kemudian tabel penjualan. Kita sudah buat tabel penjualan. Kemudian tabel pelanggan. Dan yang terakhir kita membuat tabel detail penjualan. Oke. Setelah kita membuat tabel dari database apotek ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan daftar tabel pada database apotek ini.
Ini adalah tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Ada detail penjualan, karyawan, obat, pelanggan, penjualan, dan supplier. Jadi semuanya ada 6 tabel. Kemudian kita akan menampilkan struktur tabel masing-masing yang telah kita buat tadi. Ini struktur tabel obat, struktur tabel karyawan, struktur tabel supplier, struktur tabel penjualan, struktur tabel pelanggan, dan struktur tabel detail penjualan. Kemudian kita akan mengisi tabel dengan record sebagai berikut. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya. Yang pertama kita akan mengisi record dari tabel karyawan. Ini adalah suatu record yang harus kita masukkan ke dalam tabel karyawan. Baik, ini adalah isi record dari tabel karyawan. Kemudian tabel obat. Oke, ini adalah isi record dari tabel obat. Kemudian ini adalah isi record dari tabel supplier. Kemudian ini adalah isi record dari tabel penjualan. Kemudian ini adalah isi record dari tabel pelanggan. Terakhir yaitu tabel detail penjualan. Ini adalah isi record dari tabel detail penjualan. Baik, sampai sini saja pembuatan database dari DB Apotek Farm. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan pembahasan di atas bahwa dalam analisis dan perancangan basis data studi kasus pada Apotek Farm dilakukan implementasi dalam pembangunan sistem database serta melakukan pengujian terhadap implementasi tersebut. Saran, dalam penyusunan makalah ini kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran tentang makalah di atas sangatlah kami harapkan. Baik, sekian dari kami. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kami dan menambah ilmu bagi kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.